Aku belum bisa share screen. Baik, mohon maaf karena ada kendala teknis. Mungkin saya lanjutkan ya, teman-teman. Jadi anggota yang mendaftar sebagai mitra Rumah BUMN Jogja itu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas, diantaranya pelatihan, pembinaan dari semua program yang ada dilaksanakan. Nah, untuk mengapply pelatihan yang ada di Rumah BUMN, kita sekarang menggunakan sistem link umkm.id. Di sana banyak sekali penawaran-penawaran kelas-kelas pendampingan dari teman-teman yang skala dari sektor, semua sektor lah seperti itu ya. Nah, nanti akan ada di sana baik dari list sampai yang sudah paling tinggi seperti itu. Nah, di situ juga nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan poin keaktifan. Jadi link UMKM ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman mendaftar ke program-program yang ditawarkan oleh Rumah BUMN. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kelas pelatihan online. Contohnya tadi nanti link Zoom-nya teman-teman dapatkan dari detail webinar. Dan untuk kelas offline nanti tertera di situ ada tempat seperti itu. Nah, selanjutnya dari teman-teman yang mendaftar sebagai mitra Rumah BUMN Jogja itu diwajibkan mengikuti scoring link umkm.id. Untuk apa sih gunanya? Itu melihat kompetensi, melihat progres usaha teman-teman sampai mana nih dari bulan ke bulan, apakah ada peningkatan, dan besok atau selanjutnya akan dibina oleh Rumah BUMN seperti itu. Jadi Rumah BUMN untuk anggota-anggotanya itu diwajibkan setiap bulan melakukan scoring link UMKM untuk melihat seberapa besar progres yang sudah mengikuti binaan dari Rumah BUMN sendiri. Dan ini sebagai syarat untuk mengikuti semua program yang ada di Rumah BUMN. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung menjadi mitra Rumah BUMN Jogja. Nah, ini caranya tadi. Nanti mengisi link di scoring.linkumkm.id. Nanti akan muncul seperti ini, lihat profile, kemudian cek usaha, maka akan setelah mengecek usaha kompetensi usaha akan masuk ke kategori kompetensi yang melihat seberapa besar progres usaha dari mitra-mitra sekalian. Oke. Ini untuk peminjaman private room di coworking space Rumah BUMN Yogyakarta. Jadi teman-teman yang menjadi anggota itu mendapatkan fasilitas untuk menggunakan coworking space dengan cara mempunyai akun juga di Rumah BUMN rumah-bumn.id. Kemudian melengkapi semua profile. Nanti akan ada pilihan coworking space yaitu Bri Cafe X Coffee. Kemudian mengisi data diri secara lengkap dan setelah itu dikonfirmasi ke admin, maka akan admin siapkan ruangannya seperti itu. Nah, begini tampilannya untuk teman-teman mungkin mahasiswa UMKM yang mau menggunakan fasilitas dari Rumah BUMN Jogja. Nah, mungkin itu saja dari tim Ruby. Setelah ini tim Ruby menunggu pendaftaran anggota dan scoring link UMKM-nya yang nanti akan di-share oleh tim admin juga. Dimohon teman-teman mahasiswa, UMKM, mitra, dan sekaliannya untuk mengisi scoring tersebut sebagai gambaran progres usaha teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya nanti kelas hari ini akan didampingi oleh Bapak Muhammad Subki Rifai yang akan menjadi moderator. Mungkin kepada Bapak Muhammad Subki Rifai, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Mas Adit, terima kasih. Ya, sangat lengkap ya apa yang disampaikan Mas Adit tadi terkait dengan Rumah BUMN Jogja ya dan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatin oleh Sobat Ruby semua di sini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Sobat Ruby semua, salam sehat buat kita semua. Ya, sebelum kita memulai kelas, saya pengen dengar antusiasme dari Sobat Ruby semua di kolom chat nih. Apakah sudah mulai untuk mendengarkan atau mengikuti kelas pada siang hari ini? Oke, saya minta tolong nih, ayo di kolom chat diramaikan kesiapannya. Jangan-jangan takutnya tadi karena mulainya cukup menunggu ya, banyak yang masih ngantuk-ngantuk. Wah, gas, siap. Oke, ayo yang lain nih, ayo. Sekalian perkenalan diri juga boleh nih, dari mana, UMKM-nya apa ya, biar nanti narasumber kita bisa tahu dan bisa ngasih gambaran langsung teman-teman semua. Oke ya, jadi teman-teman sini ya alhamdulillah telah hadir ya kurang lebih 50 peserta ya yang hadir pada Zoom meeting siang hari ini dalam tema pelatihan konversi penjualan digital marketing melalui Instagram dan Facebook ya. Wah, luar biasa sekali tema pada siang hari ini nih. Jadi buat Sobat Ruby semua ya, baik itu pelaku UMKM, teman-teman mahasiswa juga banyak juga yang hadir pada siang hari ini nih, yang sekarang sedang mengembangkan brandingnya atau personal brandingnya di media sosial, sangat cocok sekali untuk menghadiri pelatihan kita pada siang hari ini. Ya, yang spesial dari Rumah BUMN di siang ini kita menghadirkan salah satu anak muda ya yang luar biasa, yang CEO sekaligus founder dari salah satu startup ya, yaitu Mas Muhammad Rizky Fahrurozi. Sudah bergabung Mas Oni ya, panggilannya kalau nggak salah Mas Oni ya Mas ya. Halo Mas. Ya, betul. Mas Oni. Oke, Mas Oni, halo. Halo Mas, salam kenal ya Mas Oni. Di sini sudah hadir juga teman-teman nih Mas, yang mohon kesediaan Mas Oni untuk sharing banyak ya ke teman-teman semua. Siap. Oke, ya sedikit memperkenalkan Mas Oni ini teman-teman ya. Tadi seperti yang saya bilang, yang bersangkutan merupakan CEO dan founder dari startup Boleh Dicoba Digital, nama startupnya, atau bisa disingkat BDD. Ya, BDD ini sendiri merupakan startup yang memberikan banyak layanan ya untuk Sobat Ruby semua, yang bisa Sobat Ruby kepoin di Instagramnya ya. Boleh Dicoba Digital. Di situ banyak sekali layanan yang diberikan oleh BDD, ya diantaranya ada digital advertising strategi dan placement, terus digital growth hack consultation, terus ada digital advertising, ada training and development juga di sana, ada website dan SEO development, ya hingga BDD Pintar ya. Sobat Ruby semua, nanti yang mungkin ada sedikit dijelaskan oleh Mas Oni apa aja sih yang layanan yang diberikan oleh BDD ini. Dan BDD ini sendiri ya sudah melayani banyak banyak usaha besar ya, yang mungkin Sobat Ruby semua di sini ya cukup kenal ya. Ada Eiger, ada Brodo, ada Cotton Ink, ada minuman kekinian Haus tuh ya, dan banyak brand-brand lainnya lah yang menjadi customer dari BDD ini ya. Dan hari ini Mas Oni ya ingin menyampaikan dan berdiskusi ya tentunya dengan Sobat Ruby semua, yang harapannya Sobat Ruby semua ini di sini ya secara aktif ya untuk kepo-kepo ke Mas Oni, mumpung Mas Oni di sini ya, walaupun dengan waktu terbatas nantinya, cuman kita coba manfaatkan semaksimal mungkin untuk pelatihan online kita pada siang hari ini. Ya, sebelum acara saya mau menyampaikan sedikit rules tentang pelatihan kita siang hari ini. Yang pertama, kepada seluruh peserta dari Zoom meeting, saya mohon untuk memute ya, agar tidak ada suara-suara yang bocor saat Mas Oni nanti presentasi. Terus yang kedua, saya sangat apresiasi sekali kalau Sobat Ruby semua di sini bisa on cam ya, biar narasumber nanti juga bisa melihat ekspresi dari dari teman-teman peserta pelatihan online pada siang hari ini. Dan silahkan nanti selama Mas Oni presentasi, Sobat Ruby boleh mengajukan pertanyaan, cuma
mengajukan di kolom chat terlebih dahulu ya. Nanti saya sebagai moderator akan membacakan di akhir Mas Oni presentasi, atau mungkin nanti Mas Oni melihat chatnya bisa sambil menyinggung pertanyaan dari Sobat Ruby semua ya. Kurang lebih nanti Mas Oni presentasikan materinya 30-45 menit ke depan dan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Oke, mungkin nggak lama-lama lagi Sobat Ruby ya, yang telah menunggu ya dari 1:30 tadi ya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini bisa membawa manfaat ya buat Sobat Ruby semua yang jadi yang hadir pada siang hari ini. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan Mas Oni, sudah ready Mas? Monggo Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Mas ya, biar nggak usah buang waktu. Monggo Mas, silakan. Oke, hari ini mungkin materinya agak banyak, tapi saya sebenarnya agak lebih suka. Sebentar, kenapa nggak full screen ya? Udah full screen belum ya? Mas ya? Ada. Oke. Hari ini materi lumayan banyak karena kita akan banyak bahas tentang introduction to Facebook dan Instagram, terus habis itu mungkin nanti bahas tentang general digital marketing dan segala macam. Jadi santai aja kali ya. Saya agak nggak terlalu bisa terlalu formal gitu, jadi biasanya lebih santai. Terus habis itu silakan kalau yang mau sambil ngemil, sambil minum, sambil nyatet gitu ya. Oke. Sebentar. Oke. Perkenalkan dulu. Tadi udah dikenalin juga. Nama saya Muhammad Rizky Rozi, biasa dipanggil Oni. Saya founder dan CEO-nya Boleh Dicoba Digital. Hari ini Boleh Dicoba Digital salah satu digital marketing agency, atau kalau lebih spesifiknya kita sebut performance marketing agency, di mana hari ini kita telah mungkin ngebantuin mungkin sekitar ada 500 sampai 600 klien, tapi hari ini yang aktif itu sekitar mungkin 170 sampai 180, di mana 80%-nya itu adalah small medium business, kalau bahasa kita SMB atau UMKM gitu. Jadi emang kita lumayan experience untuk ngebantuin teman-teman UMKM gitu. Mulai dari yang dulu kita start di 2017, service kita cuma satu, yaitu performance marketing doang, atau placement ads dan segala teman-temannya. Sekarang kita udah punya 5-6 service, tadi udah disebutin juga, kita ada konten buat ads only, terus habis itu ada website development, kita ada growth hack service, itu buat service yang lebih advance lagi, terus habis itu kita ada SEO dan berbagai macam sebenarnya, tapi sebenarnya ini masih satu ekosistem gitu, jadi emang kita ada di ekosistem digital marketing kayak gitu. Oke, hari ini BDD tadi udah dari kalau klien udah disebut, hari ini kita juga salah satu Facebook marketing partner yang punya preferred badge. Jadi di Indonesia itu nggak banyak, kalau saya ingat saya cuma ada 6. Terus habis itu kita adalah Google partner juga, terus kebetulan Google partnernya juga yang udah premier gitu ya, yang mungkin di Indonesia juga nggak terlalu banyak yang punya. Kita juga TikTok marketing partner, terus kita ada platform sama Shopify, kalau tahu teman-teman familiar, itu salah satu website developers, website platform juga gitu dari US. So sebenarnya message-nya di sini adalah kita berteman dengan semua platform gitu ya. Jadi ketika kliennya BDD butuh, itu kita bisa ads di mana aja selama itu digital gitu. Jadi kita di luar ini ada TikTok, ada Twitter, ada LinkedIn gitu ya, untuk ini untuk advertising atau media buying, atau kita ada beberapa tools yang lain gitu. Tahun lalu kita spending, kita salah satu high spender di Facebook juga, salah satu agensi high spender. Tahun lalu kita spend hampir mungkin 90 sampai 100 miliar. Tahun ini kita projected kita bisa bantu UMKM untuk spending 2 kali lipat atau bahkan bisa 3 kali lipat. Jadi jangan salah, jangan bilang UMKM itu sebenarnya nggak punya budget juga gitu, atau nggak grow juga gitu. Jadi sebenarnya di kita pun tipe UMKM itu banyak banget gitu, dari yang spending 5 juta sampai hari ini spending 500 juta per bulan dari sisi advertising itu ada gitu. Jadi emang semua, kalau satu bisa kenapa yang lain nggak bisa gitu ya, mungkin gitu bahasanya.
Nah, ini klien-kliennya hari ini lumayan banyak. Boleh kalau mau lihat portofolionya bisa ke website, boleh dicoba.com atau ke Instagram kita atau ke LinkedIn kita ya. Jadi mungkin bisa lebih lengkap. Oke, hari ini kita akan lumayan banyak nih ngebahas sekitar 30-40 menit, tapi saya usahain semuanya beres gitu. Tapi jadi mohon maaf kalau agak kecepatan. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, silakan tanya aja. Justru pengen lebih hidup di sesi tanya jawab ya, karena mungkin banyaknya di sini entrepreneur atau yang sedang nge-build bisnis. Jadi mungkin saya bisa kasih pandangan dari sisi agency gitu ya, atau konsultan yang dimana selama ini menangani UMKM kali saya bisa jawab pertanyaan teman-teman. Jadi kalau mau nanya apapun, selama saya bisa jawab, nanti saya coba jawab dari perspektif saya gitu. Jadi di luar dari materi hari ini juga kalau mau ngobrol, silakan ngobrol aja. Oke, yang pertama mungkin Facebook dan Instagram as a social media. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak cerita kenapa Facebook dan Instagram, karena most likely di Indonesia Meta Family, kalau kita dulu nyebutnya Facebook Family, mungkin saya nyebutnya Facebook Family aja ya, lebih gampang ya. Facebook Family itu salah satu yang paling dominan gitu ya. Kita Facebook usernya salah satu yang paling banyak. Terus habis itu Instagram juga kita negara pengupload story paling banyak di dunia. Kita paling aktif banget di Instastory itu. Terus habis itu kita juga pengguna WhatsApp dan teman-teman platform media yang lain gitu. Tanpa mengesampingkan platform-platform yang lain ya, kayak misalnya yang lagi rising banget di Indonesia ya TikTok gitu. Nanti kita sedikit bahas tentang TikTok karena ini sangat menarik gitu, tapi nanti kita bahas lebih detail. Nah, ini sosial media platformnya yang paling favorit nih dari masyarakat Indonesia gitu. Ketika disurvei oleh We Are Social gitu ya, dan ini datanya baru Februari 2022 atau sebentar, 2021. Ini data 2021. Mereka bilang WhatsApp, habis itu Instagram, Facebook, baru TikTok, Twitter, dan teman-teman yang lain. Jadi ini 3 besarnya itu ya udah Facebook family semua gitu. Kenapa Facebook sangat amat powerful di Indonesia gitu ya. Nah, hari ini di Facebook tuh ada 130 juta user, di mana mungkin ya semua di sini kita kecil kemungkinan yang nggak punya Facebook kali ya, atau walaupun sekarang udah nggak aktif, saya juga kalau nggak buka business manager kayaknya nggak pernah buka Facebook gitu, kecuali ada kepentingan untuk Facebook Ads dan segala macam gitu. Tapi yang perlu kita highlight di sini adalah tapi masih ada beberapa market yang the audience is there gitu ya, kayak audiensnya ada di sana gitu. Dan itu kita nggak boleh kesampingkan juga. Kalau emang target market kita cocoknya di Facebook ya kita harus Facebook first, baru mungkin Instagram first kayak gitu. Nah, ini dia gitu ya. Kalau di Instagram tuh udah hampir 100 juta di Indonesia, itu udah lumayan banyak, udah hampir nyalip kakaknya yang udah mungkin beberapa tahun lebih dahulu gitu ya, karena emang Instagram hari ini juga mereka mereka bukan photo sharing company, mereka adalah media video first jadi ya gitu ya, karena emang di drive oleh demand-nya TikTok dan segala macam yang sangat tinggi gitu. Jadi ya Instagram mau nggak mau emang harus merubah wajah nih kayak gitu. Terus Mas habis Oni, itu mohon maaf Mas, potong ya. sedikit nih Mas. Berkenan kalau Mas Oni yang share screen Mas, soalnya admin agak kesulitan tadi. Ini bukannya saya yang share screen nih? Oh bukan. Ini dari Mas Oni aja ya Mas ya. Sorry Mas. Oh iya. Tadi mungkin barengan kali ininya ngekliknya. Iya, oke, pantas kayak. Yang Bentar ya. Sudah belum? Oke Mas, sudah. Dari Mas Oni sekarang. Oke. Thank you. Siap. Sorry. Saya pikir dari tadi saya nih yang share screen, kayak saya jalan. Aman Mas. Siap. Oke. Terus kenapa Facebook hari ini gitu? Facebook tuh Facebook Family hari ini based on our experience boleh dicoba digital. Tools yang paling powerful kalau kita ngobrolin tentang conversion. Kalau kita talk about ROI, ROAS gitu. Di pengalaman kita ya, di general case nggak ada yang lebih perform dibanding Facebook gitu. Walaupun di special case ada mungkin yang TikTok yang lebih bagus, atau Google yang lebih bagus, atau LinkedIn yang lebih bagus dan segala macam. Tapi kalau ini kita ngobrolin di general case, Facebook, Instagram salah satu tools yang sangat powerful lah ibaratnya kayak gitu. Terus abis itu kalau di Facebook itu bisa banyak banget ya, bisa bikin page, bisa bikin komunitas dan segala macam, di mana di situ kalau udah ada komunitas tuh biasanya
rata-rata militansinya tinggi dan segala macam. Jadi kalau teman-teman punya bisnis yang based on community ini enak banget nih, misalnya ada di Facebook bisa punya reseller dan segala macam kayak gitu. Itu bisa build di Facebook juga. Atau mau punya bisnis yang lain gitu, kalau butuh komunitas sekarang ada Discord misalnya, bisa dipakai juga tuh Discord. The features ya, kalau misalnya ngomongin kita di Boleh Coba Digital juga punya produk, ada beberapa produk kita yang punya Discord juga hari ini gitu, karena komunikasinya anak sekarang nih makin kesini makin ini nih makin beda-beda nih gitu. Tapi kalau kita ngomongin balik lagi ngomongin Facebook, salah satu yang paling powerful gitu, kalau kita ngomongin hari ini as a social media. Ya terus habis itu ya ini Instagram kayak cerita saya tadi gitu, dari static image jadi video, jadi platform video based yang dimana semua sekarang Instagram kayaknya mendorong banget yang namanya reels, terus habis itu stories, habis itu video. Dan kalau kita ngomongin 3 tahun yang lalu Facebook sudah mention tentang video first, tapi tahun ini udah bukan lagi video first tapi harus video gitu ya kontennya, karena ketika kita melakukan engagement dan segala macam itu saya lupa datanya, tapi video itu membuat engagement naik berapa puluh persen, dan conversion juga lebih high ketika kita menyajikannya video daripada static image gitu. Nah, inilah yang akan feature plan lagi, salah satu feature plan-nya yang memang hari ini belum ada di Indonesia, tapi mereka sudah rilis di Amerika, namanya Instagram Shop. Mungkin sekarang teman-teman juga udah bisa setting, tapi in the features Instagram bisa check out kayak marketplace. In the near future, saya nggak tahu roll up ke Indonesia kapan, tapi kalau ngeliatin market US tuh biasanya mungkin setahun lagi atau bahkan mungkin bisa lebih cepat. Jadi ini salah satu game changer juga gitu. Jadi kalau teman-teman belum punya website nih hari ini, jadi nggak bisa set up Instagram Shop, coba deh dipikirin, kan banyak platform website di lokal yang harganya sangat terjangkau untuk mulai setting Instagram Shop-nya gitu. Itu juga lumayan penting tuh buat nanti ya untuk prepare. Tapi paling nggak udah punya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, di Maret tahun lalu nih Facebook user tuh Indonesia nomor 2 gitu, terus di Instagram juga kita nomor 4 gitu ya, mirip populasi lah ini, nomor 3 nomor 4. Jadi emang kita sangat unik banget, dan kebetulan saya pribadi sering banget ngobrol sama tim researcher-nya Facebook Family gitu ya, untuk mereka getting insight di Indonesia. WhatsApp Business API itu ada gara-gara cuma Indonesia yang pakai online shop yang pakai WhatsApp waktu itu jualan. Jadi mereka akhirnya kepikiran buat bikin WhatsApp Business API dan punya katalog dan segala macam. Itu very customable, karena social commerce itu cuma ada di Southeast Asia lah kurang lebih, tapi di TV di Indonesia. Jadi Indonesia itu membuat mereka market yang sangat unik gitu ya. Even TikTok pun pertama kali ngeluarin TikTok Shop di luar mainland China tuh ada di Indonesia gitu, karena mereka ngelihat kesamaan typical audience gitu. Jadi emang Indonesia ini marketnya sangat unik, dan generations kita yang under 30 tahun dan banyak banget populasinya hari ini. Jadi itu salah satu powerfulnya Indonesia, kalau yang selalu digonggongkan Indonesia Emas 2045 dan segala macam ya, ini saatnya gitu. Mungkin kita harus generasi sekarang harus benar dulu lah gitu. Harus menang dulu nih kita digital secara nation dulu gitu. Nah, terus apa sih dari Facebook dan Instagram? Sebenarnya ujungnya adalah engagement kan. Ujungnya how to build how to communicate with audience gitu. Gimana cara kita ngekomunikasiin dengan audience gitu. Dan yang kita post, yang kita lakukan activity sehari-hari itu ujungnya adalah engagement. Ujungnya adalah brand awareness. Mungkin nanti ada yang ke conversion dan segala macam, tapi itu kan butuh funnel marketing yang semakin bawah, nanti saya jelasin di belakang. Tapi paling enggak nomor satu yang harus teman-teman tahu adalah konten yang tepat di platform yang tepat gitu. Jadi konten Facebook belum tentu bisa connect ke Instagram, begitu pula sebaliknya, atau konten Instagram juga nggak bisa connect ke TikTok atau ke Twitter gitu. Jadi emang setiap platform punya gaya komunikasi beda-beda, dan yang harus diperhatikan adalah how to kita crafting storytelling, kita bercerita tentang produk kita gitu. Karena sekali lagi ketika kita jualan online, users nggak ngelihat barangnya, users nggak pegang barangnya. Sedangkan yang kita tampilkan adalah visualisasi dan cerita kita gitu. Nah, gimana cara kita bisa memahami sebenarnya user ini mau apa sih? Kita ceritain apa sih ke user ini biar dia yakin buat beli produk kita. Kan intinya seperti itu ya. Nah, inilah
di Indonesia banyak banget contoh-contoh brand yang kuat banget di dalam namanya storytelling dan konten ya. Nah itu teman-teman boleh cek lah di Instagram atau di Facebook itu, dan di TikTok, semua punya gaya masing-masing dan unik-unik, dan ya it works gitu. Jadi ciptakan gaya sendiri, dan harus yang pertama itu yang paling penting itu pahami dulu audiensnya, habis itu kontennya yang harus engage gitu. Jadi konten itu nggak harus bagus, tapi kontennya harus tepat kayak gitu. Nah, terus habis itu kita ngomongin Facebook dan Instagram sebagai advertising tools. Mungkin kalau kita comeback, ini pengalaman, kebetulan saya pengalaman banget mengikuti transisi dari Facebook dan Instagram, mulai dari Facebook, terus ada Facebook Ads, terus habis itu Instagram dibeli Facebook, habis itu Instagram belum bisa Ads dan segala macam. Kebetulan saya ngikutin banget, di mana Facebook itu merubah gameplay yang namanya ekosistem digital, terutama mungkin di negara berkembang ya. Dulu ketika kita mau beriklan agar produk kita ditahu sama audiens gitu ya, atau sama calon pembeli, kita harus bayar TVC yang sangat mahal atau billboard yang sangat mahal, yang mungkin kalau kita mau start hari ini, besok jualan itu nggak bisa, karena harus ngurus perizinan dan segala macam, ribet lah. Tapi gimana Facebook membantu small medium business ini grow gitu ya, dari yang kita udah bisa spending mulai 20.000 sehari sampai yang kita di BDD sendiri sampai pernah spend mungkin 300 juta sehari satu company gitu. Itu experience-nya sangat happy lah kita, gimana cara kita ngebantu Facebook bisa membantu UMKM gitu. Nah, ini yang ketika kita ngomongin di dunia digital, teman-teman jangan berkecil hati dengan kompetitor yang lebih gede dan segala macam, karena kesempatannya sama, sudah marketnya juga terdemokratisasi gitu. Bahkan indie brands atau indie company juga banyak banget di luar sana yang nggak cuma dari Jabodetabek doang gitu ya. Kebetulan kita juga punya banyak klien dari Jogja, dari Solo, dari Semarang, dari Surabaya, even dari Denpasar dan beberapa kota-kota yang walaupun memang populasi belum banyak, tapi kita yakin kok ini market terdemokratisasi dengan sangat sama gitu ya, semuanya sama, semuanya bisa menang, dan yang bisa bikin menang itu adalah tadi balik lagi fundamental konten, storytelling dan cerita gitu. Nah ini yang, dan ini ya kalau produk nanti kita bahas kayak gitu. Nah terus habis itu kenapa Facebook dan Instagram family juga untuk jadi ini ya, untuk jadi advertising tools, karena objektifnya banyak banget, mulai dari brand awareness, gain traffic, considerations gitu ya, sampai conversion, remarketing, dan segala macamnya lengkap lah, video views dan segala macam. Jadi Facebook dan Instagram tuh bisa menyesuaikan kita mau apa, mereka sediakan platformnya dan mereka sediakan objektifnya kayak gitu. Dan secara quality Facebook dan Instagram tuh jauh lebih bagus dibanding beberapa kompetitor lainnya. Itu mungkin salah satu notes juga kayak gitu. Nah, ini juga salah satu powerfulnya Facebook gitu. Mungkin teman-teman dan dan kita semua di sini ngalamin ya, sedang nyari apa, misalnya sedang nyari rumah deh, besok nggak usah besoknya, sejam kemudian dapat iklan isinya rumah semua, misal kayak gitu. Atau kita lagi ngomongin tentang makanan atau apapun itu, nanti keluarnya mirip gitu ya. Atau kita ngomongin satu brand multinasional atau brand gede, nanti dia keluar iklannya gitu. Karena emang Facebook sepintar itu algoritmnya, sepintar itu yang namanya Facebook pixelnya gitu ya, dan mereka sangat paham tentang behavior usersnya gitu, jadi mereka sangat bisa gitu buat ngasih tahu kalau lagi suka sendal ya semuanya nanti iklannya sendal, lagi suka hijab nanti semuanya keluar hijab dan segala macam. Nah ini kalau di Facebook kita namakannya Facebook Pixel gitu ya, yang ditanam di website kita atau di marketplace juga sekarang udah ada. Dan sekarang bertransformasi jadi conversion API atau CAPI gitu ya, karena ada isu di iOS 14 dan segala macam. Tapi hopefully itu tidak terlalu mengganggu di market Indonesia, karena iOS user di Indonesia cuma 10% sampai 12% gitu ya. Kalau di Amerika atau negara maju ini lumayan impactful kayak gitu. Nah terus habis itu ya ini salah satu yang tools yang paling kita suka, dynamic ads atau conversion catalog gitu ya, catalog conversion yang dimana kita bisa, mungkin sering banget lagi browsing apa di marketplace atau di satu website, habis itu besoknya kena iklan produk yang kita lihat gitu, itu namanya dynamic ads. Jadi mereka ikutin kita dengan dan mengkustomisasi
apa yang kita lihat dan itu isi ads ya. Jadi buat ngingetin lagi lah ibaratnya. Dan itu sangat offense ya, dari mulai 1 hari, 3 hari, 1 sampai 180 hari kita bisa terus di reminder gitu selama data kita nggak nge-clear cookies-nya gitu atau cache-nya, kita masih bisa reminder. Dan itu salah satu tools buat kita sebagai brands untuk ngingetin audiens kita, beli, misalnya nggak beli di hari ke-7 kasih promo, atau hari ke-14 kasih promo dan segala macam. Nanti itu strategi ads lah. Nah, mungkin gini simpelnya gitu ya, dari mulai pixel itu ada di mana. Pixel itu ada di antara di antara website dan pelanggan gitu ya. Nanti habis itu terhubung dengan platform iklan. Ini nanti saya kasih date-nya deh, atau bisa cari sendiri di Google jauh lebih. Nah, ini tipe iklan yang lumayan common dipakai gitu ya. Mungkin ada foto, mungkin video gitu. Terus carousel tadi dynamic ads, terus sekarang ada stories. Terus sekarang mungkin udah ada Reels juga gitu ya. Kalau stories Canvas mungkin kebetulan di Indonesia udah jarang banget brands yang pakai, tapi di beberapa negara ini very works gitu. Nah, terus ini ya, di Reels juga udah banyak banget tipe-tipe videonya dan segala macam. Jadi ya udah banyak banget, dan pendekatannya juga beda-beda. Gimana cara bikin video di Reels, gimana cara engage dari story dan segala macam. Jadi ilmunya terus keep change, dan kita harus tetap ini juga ngikutin pace-nya, karena semakin hari mungkin teman-teman ngerasa Facebook, Instagram semakin ngelimit yang namanya audience gitu, yang ngelimit sama yang namanya engagement gitu ya, semakin gitu ya, nge-view ini kita organiknya kita gitu, organik posting kita. Jadi emang kita harus lebih kreatif gitu buat bikin ads. Nah, terus ini tipenya tadi ya, ada foto, video, ada slideshow, ada carousel, ada collections, ada canvas, ada leads. Leads ads ini biasanya buat jasa, kayak gitu. Nah, terus habis itu ini juga ada yang baru, kita bisa pakai ads gitu ya. Terus habis itu ada augmented reality nih, tapi augmented reality itu setahu saya tuh baru ada di Facebook Story, di Instagram belum. Jadi teman-teman nanti yang punya produk skincare atau lipstick atau apapun bisa ngisi warna-warnanya, nanti dia ganti-ganti, bisa ngikutin warna bibir, warna muka kita dan segala macam. Itu bagus banget ketika ngeliat sekali lagi view-nya market Amerika ya. Saya belum lihat, kita belum lihat di Instagram di Indonesia yang case tadi berhasilnya, tapi di Amerika ini salah satu powerful tools juga gitu. Sama yang terakhir tuh playable ads, mungkin sering juga ngeliat kayak ads game tapi bisa dimain-mainin gitu ya, terus nanti disuruh download dan macam-macam kayak gitu, itu juga bisa. Nah, terus habis itu ini juga salah satu, mungkin ini ya ini insight juga buat teman-teman di ketika kita mau entry level, suka banyak nanya, Mas gimana sih cara pakai Facebook Ads atau Instagram Ads, saya agak bingung nih, harus buka business manager, setting lagi gitu ya, dan segala macam. Pertama kali menurut saya cobain dulu dari namanya Boost Post ini, yang promote sebelah kanan bawah ya. Kalau ada di postingan tuh yang di bagian sini nih, kan udah ada tulisan promote dan segala macam. Nah, itu cobain mulai dari situ aja, habis itu nanti coba aja dari situ. Mulai more visit profile, habis itu more direct message kalau misalnya jasa gitu ya, dan segala macam. Terus teman-teman cobain setting audiensnya, bla 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 di sini. Cobain dari sini dulu deh. Kalau traction-nya dari sini bagus, biasanya untuk pindah ke business manager nggak terlalu susah, karena biasanya udah panas dulu di sini. Dan biasanya bisa dapat transaction yang lumayan dari sini gitu. Walaupun memang nggak ada matrix purchase atau matrix yang lebih in-depth lagi ya di dalam sini. Tapi ini buat gain awareness, kalau teman-teman peduli banget yang namanya profile visit dan segala macam, cobain deh ini pakai promote ini. Ini salah satu tools yang powerful juga sampai hari ini, dan sebenarnya tidak direkomendasikan oleh teman-teman secara teori gitu ya, tidak direkomendasikan oleh teman-teman Facebook. Tapi selalu saya kritisi ya, kalau nggak direkomendasikan kenapa masih ada gitu, hapus aja gitu kalau emang. Tapi ya kita mendapatkan hasil yang banyak, klien kita punya case study yang mendapatkan hasil yang sangat baik dari sini. Mulai dari sini aja deh gitu. Kalau misalnya bingung, nanti habis itu baru pindah ke yang lebih detail gitu. Nah, atau ya Facebook dashboard ya, business manager, terus habis itu nanti tampilan business manager hari ini udah semakin puyeng gitu, semakin pusing kalau emang nggak bisa aja, kalau kadang-kadang nggak lihat seminggu tuh kayak ini apalagi yang baru dan segala macam. Jadi emang harus keep
terus gitu. Tadi ada yang apps, ada yang dari Facebook Dashboard gitu. Kalau yang dari apps itu lebih gampang, terus habis itu gampang banget dipakai, terus tinggal next, nanti atur, masukin kartu kredit atau kartu debit beres gitu. Atau even bisa transfer juga, bisa deposit. Tapi saya nggak saranin mending pakai kartu debit atau kartu kredit. Karena kalau transfer, misalnya transfer 5 juta, tiba-tiba kepake 2 juta, habis itu account-nya keblokir sama visumnya Facebook 3 juta nggak bisa balik. Gitu. Jadi emang mending pakai kartu debit atau kartu kredit aja. Terus call to action-nya visit Instagram profile yang kita nggak punya di desktop gitu ya. Jadi ini sangat mudah dipakai. Nah, terus kekurangan tadi limited objektifnya, terus cuma nggak bisa jalanin banyak tipe ads, terus habis itu target audience juga sangat limit gitu. Nah, kalau di desktop jauh lebih kompleks, tapi pasti bisa pakai objektif yang sangat lengkap gitu, semua ada. Terus habis itu bulking ads juga enak, call to action-nya lebih banyak, kayak shop now, learn more, book now dan segala macam gitu ya. Terus habis itu kita bisa explore lagi lebih banyak gitu. Tapi ya kekurangannya tadi cuma bisa lewat PC, habis itu dan ketika ngedit ads banyak tuh udah butuh spek laptop yang lumayan, kalau enggak laptopnya ngebul gitu. Nah, ini kita masuk ke Facebook page sama Instagram business. Mungkin ini saya nggak banyak gitu ya, karena mungkin teman-teman di sini juga udah hampir semua saya yakin punya gitu ya, Instagram business account atau mungkin atau juga Facebook business page gitu ya. Bedanya apa? Bedanya hari ini adalah ketika kita sekarang tuh udah semua terkoneksi jadi satu di page gitu. Jadi kalau teman-teman sebaiknya punya Facebook page, karena semuanya nanti centralize-nya ada di Facebook page gitu ya. Facebook page bisa connect Instagram kita, habis itu Facebook page bisa connect ke WhatsApp kita dan segala macam. Jadi emang sentralnya ada di Facebook page. Terus habis itu dari situ enak tuh, yang penting kita bisa atur orangnya siapa dan segala macam yang ada dalam situ, itu buat rapi lah, biar rapi gitu. Jadi semuanya biar ada terkontrol dalam satu payung gitu ya. Nah, terus habis itu ini setting-settingnya mungkin nanti saya bisa YouTube aja jauh lebih lengkap ya daripada baca slide saya gini. Terus habis itu, nah enaknya juga di sini kita bisa ngelihat ya insight mirip-mirip ya sama yang ada di Instagram insight juga, kurang lebih sama kayak gitu. Nah, itu tadi kalau kata saya di sini bisa connect sama Instagram, sama WhatsApp gitu ya, nanti sama Messenger juga dan segala macam. Sayangnya Messenger di kita nggak terlalu bagus, tapi di beberapa negara emang sangat powerful juga gitu. Jadi emang di Facebook fanpage inilah semuanya akan terkonek, dan kalau bisa hati-hati dengan roles dan segala macam, jangan sampai nanti tiba-tiba Facebooknya adminnya hilang dan segala macam, terus adminnya cuma satu. Biasanya sering banget gitu tuh klien-klien kita yang UMKM tuh, dibuat sama karyawannya yang udah resign 12 bulan yang lalu, terus habis itu udah nggak bisa dikontak. Wah, itu udah repot. Habis itu semuanya informasi ada di situ dan adminnya cuma satu, cuma dia doang. Nah itu, atau Facebooknya passwordnya cuma dipegang sama dia gitu. Nah itu bisa sebenarnya kita bantuin, cuma klaimnya lama dan agak ribet. Jadi kalau bisa nih dirapi-rapiin lah kayak gitu. Lihatlah beberapa brand yang punya step, kalau lihat itu semuanya satu. Nah, terus habis itu ini juga bisa Facebook sama Instagram juga bisa kita mirroring gitu ya. Kalau setiap posting di Instagram masuk ke Facebook dan segala macam, untuk beberapa konten kita bisa optimalkan, bisa pakai, tapi untuk beberapa case tadi kayaknya menurut kita nggak cocok gitu, nggak relate semuanya kayak gitu. Nah, kalau ini Instagram business account ya, harusnya semuanya kalau yang punya account di sini harusnya udah paham lah ya tentang cara bikin dan segala macamnya kayak gitu. Nah, ini yang menarik. Mungkin kalau hari ini adalah teman-teman most likely di sini adalah penjual di marketplace, baik itu Facebook atau baik itu Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan teman-teman yang lain. Dan memang belum pernah coba Facebook Ads, cobalah satu tools ini yang lumayan powerful, yang sangat powerful buat teman-teman brand gitu, yang namanya Facebook Sipas gitu ya. Ini bisa request ke tim marketplace-nya untuk dibukain aksesnya gitu. Jadi kalau apa sih collaborative ads itu? Collaborative ads itu adalah jadi ibaratnya kita punya website, kita punya website, tapi website kita ada di marketplace-nya, ibaratnya kayak gitu. Ada di Shopee-nya atau di Tokopedia-nya lah, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ya mereka bertindak seperti website kita pada umumnya, kurang lebih. Kita bisa jalan conversion ads, kita bisa jalan catalog ads, kita bisa
melengkapi funnel dari atas sampai bawah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, di Indonesia tuh ada berapa sih yang pernah kita jalanin gitu ya, Shopee, Bukalapak, Zalora, Blibli, JD, Lazada, Tokopedia, sama satu lagi terakhir kalau nggak salah kita pernah jalan sama Sosiola gitu ya. Jadi udah lumayan banyak nih marketplace yang bisa buka akses CPaaS di Indonesia. Jadi nih kalau teman-teman punya toko di salah satu di marketplace ini dan belum pakai CPaaS dan pengen nyobain Facebook Ads, cobain deh. Ini salah satu tools yang cukup powerful untuk saat ini. Nah, terus habis itu ini mungkin lebih spesifik kalau misalnya ada UTM tracking dan segala macam ini untuk Shopee terutama yang udah mulai galak nih harus pakai UTM tracking dan segala macam kayak gitu. Nah, terus habis itu bentar. Nah, ini sih dari Shopee ya, kalau teman-teman boleh minta deck-nya. Kalau ini Shopee ini Shopee Marketing Solution namanya. Jadi dia ngejelasin detail-detail step-step nanti ketika kita kenapa pakai CPaaS gitu. Nah, kurang lebih kenapa sih CPaaS gitu ya? Kenapa sih sangat powerful gitu di hari ini? Satu, penggunaan marketplace di Indonesia sedang tinggi banget, di-drive oleh pandemi juga gitu ya. Mungkin growth marketplace juga sekarang semuanya serba online, belanja online dan segala macam gitu ya. Dan Shopee salah satu yang run the wave-nya gitu ya, dan mungkin toko hijau yang mau IPO gitu. Terus habis itu sisanya ya mungkin kalau pengalaman kami sih di BDD nggak begitu banyak, tapi ada tetap, dan masing-masing platform kadang-kadang ada yang unik-unik juga gitu. Nah, di CPaaS ini kita bisa bikin katalog sales, itu bahkan foto-foto yang dari Shopee-nya kita bisa pakai untuk jadi ads gitu ya. Jadi biar lebih engage lagi gitu. Kayak tadi kalau kata saya katalog sales, nah ini ngambil katalognya bisa dari source-nya dari marketplace kita kayak gitu. Nah, ini biasanya materi yang paling sering ditanyain ketika saya sharing tentang Facebook Ads, tentang policy. Banyak banget yang nanya, Mas, kok Facebook Facebook fanpage saya diblokir, atau Instagram Ads saya diblokir, atau account saya diblokir, saya nggak bisa nge-ads lagi, segala macamnya. Nah, perlu diketahui kalau memang Facebook itu punya policy yang sangat strict untuk beberapa produk. Yang jelas dia udah nggak bisa iklan before after loh. Jadi misalnya sekarang kuku saya mau jualan pemutih muka gitu ya. Hari ini saya tampilin muka saya, terus 2 hari kemudian nih muka saya lebih putih 50%. Nah, itu udah pasti diblokir. Dan kalau seringan keblokir pasti nanti di disable tuh permanen. Nah, untuk pembukaan permanen itu PR banget, dan biasanya kalau udah di disable permanen kan Facebook punya cookies tuh ya, punya data IP, data user yang buat dan segala macam. Pastikan kalau teman-teman mau bikin baru account-nya, jangan pakai device yang sama, jangan pakai account yang sama, karena begitu pakai device sama, account yang sama pasti diblokir lagi. Yakin lah. Jadi Facebook punya policy yang begitu ketat gitu ya. Itu jadi buat teman-teman yang udah pernah keblokir segala macam, tolong mending kalau memang misalnya niatnya mau buat, beneran totally new, buat dari account baru gitu. Dari misalnya dari handphone baru, atau dari device, dari laptop pinjam teman atau pinjam keluarga gitu ya, kayak gitu. Nah, terus habis itu yang restrict itu ya, alkohol udah pasti nggak boleh, porno, online pharmacy sekarang tuh karena setelah pandemik masih abu-abu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Terus habis itu drugs, ya vulgar, MLM udah nggak bisa. Adult content ini sebenarnya gampang-gampang, susah nih. Nah, ini kayak di sebelah kanan kita punya 2 case study, dua-duanya kebetulan klien kita gitu ya. Satu kalau tahu Herba Mojo itu anak perusahaan dari Herbana, kalau nggak salah parent company-nya tuh Antangin kalau nggak salah saya. Dia punya produk stamina pria gitu ya, stamina pria vitamin gitu yang dikonsumsi tiap hari, tapi sebenarnya bisa jalan ads bisa gitu. Atau sebelah kiri ada Norm itu ada salah satu startup juga, klien kita juga di BDD, dia punya krim stamina juga sama. Jadi ya kurang lebih sebenarnya bisa, cuma tinggal gimana penyampaian kontennya aja gitu kalau untuk adult content gitu ya. Terus terakhir yang
uh, kayak personal karakter ya, kayak etnik dan segala macam udah pasti diblokir sama Facebook kayak gitu. Dan ini sekali lagi teman-teman jangan coba-coba buat melawan restricted konten ini, karena begitu kena sekali ribet banget buat membalikinnya. Percayalah sama saya, kayak aduh banyak banget klien kita yang tiba-tiba datang ke kita tuh buat butuh bantuan gitu ya, untuk ini gimana ya buat ngebalikin dan segala macamnya kayak gitu. Nah terus habis itu ini juga kreatifnya juga nggak boleh, kayak buttonnya salah gitu ya, yang fake gitu ya, itu nggak boleh. Terus tadi before after, terus habis itu old brand asset gitu ya. Kita dulu saya ingat banget, saya sering banget salah nulis gitu, Instagram kami, klien ngasih brief gitu, atau follow Instagram kami @apa gitu ya, selalu di reject gitu. Terus kenapa? Ternyata i-nya nggak huruf gede gitu, Instagramnya nggak huruf gede. Nah jadi Facebook dan Instagram sangat restrict dengan gitu, kayak F-nya nggak gede gitu ya. Nah, itu juga bisa di reject ads-nya gitu, yang kayak gitu-gitu tuh ribet gitu, lumayan ribet. Terus habis itu yang terakhir seksual, itu juga ya bisa enggak lah kayak gitu. Terus kalau targeting harus 21 tahun plus, terus habis itu finansial juga, kayak misalnya teman-teman insurance atau yang lain gitu ya, itu harus 21 tahun plus gitu. Nggak boleh di bawah itu. Kalau begitu di bawah itu udah pasti langsung di reject kayak gitu. Nah, sorry Mas punya waktu kan? Kayaknya ini terakhir. Masih Mas, Boleh ya? satu lagi. Oke, siap. Nah ini yang terakhir, karena 10 hari lagi, kurang dari 2 minggu lagi kita akan Ramadan. Saya akan sedikit coba kasih insight gitu ya tentang how to win in Ramadan gitu, terutama di Facebook Family gitu ya. Karena ini juga materi yang sering banget kita bahas gitu, baik internal klien atau eksternal webinar gitu. Ini perlu diingat sama teman-teman, kalau Ramadan itu sangat berbeda dengan 12-12, 11-11, 10-10, di mana itu single day campaign, yang di mana 12-12 hari peak-nya itu ya cuma di hari 12-12. Kalau di data internal BDD, kebetulan kita punya data manajemen platform sendiri buat semua klien. Itu 12-12 itu bisa 1.200% kenaikan transaksinya dibanding Desember pada umumnya ya. Kalau kita on average bukan Desember, bahkan di Q4 pada umumnya itu hari 12-12 itu sekitar 1.200 hampir 1.300% tuh kenaikannya hari itu. Hari single day-nya. 11-11 juga sekitar 700-800%. Nah, tapi perlu diingat, kalau Ramadan ini sangat berbeda. Ramadan itu kayak ini tuh beneran maraton 40 meter, 40 kilo. Beda sama tadi kalau 12-12 tuh kayak kita tuh sprint aja udah gitu. Di hari 12-12-nya yang paling tinggi, sisanya ya pendukungnya aja, pemanasannya aja. Nah, kalau Ramadan ini beneran banyak banget faktornya dan long game gitu ya. Kayak before Ramadan, mungkin kayak gini nih sekarang, before Ramadan ini udah payday. Nah, itu udah prepare tuh, siapa tahu udah ada yang spending untuk Ramadan. Terus habis itu nanti biasanya wave-nya itu kalau buat fashion tuh nanti di 2 minggu terakhir tuh ya, minggu ketiga sama tengah minggu kedua sampai tengah minggu keempat lah. Itu juga tinggi-tingginya tuh fashion. Tapi kalau makanan kan di awal, biasanya kayak gitu, kayak kurma atau segala macam-macamnya makanan tuh di awal. Nah, ini perlu dipahami behavior yang kayak gini nih sama teman-teman, jangan sampai nganggapnya Ramadan itu cuma campaign seminggu doang atau 2 minggu doang. Enggak, ini beneran long game gitu. Belum lagi nanti kita ngomongin abis Id, kalau produknya target marketnya tertentu, siapa tahu punya dikasih THR sama keluarga atau apa, dikasih jajan gitu, itu masih orang masih spending juga. Nah, ini biasanya kita bagi kalau Ramadan tuh kayak 8 minggu gitu ya, 2 minggu sebelum sama 2 minggu sesudah, ditambah 4 minggu pas Ramadannya gitu. Nah, ini strategi juga very customable gitu ya, case by case banget, nggak ada yang strategi khususnya gitu, nggak ada strategi in generalnya. Ini based on behavior audience kita aja, audience kita itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini saya coba kasih insight ke teman-teman, jangan sampai salah strategi, karena Ramadan cuma sekali setahun dan bulan bonus nih. Jangan sampai, ya semoga sentimen ekonominya nggak terlalu kuat, karena mungkin 2 bulan terakhir ini saya lihat kita lihat di BDD juga market agak lesu, ada beberapa klien juga yang nggak terlalu banyak, klien yang nggak terlalu bagus, nggak terlalu perform well gitu ya di Februari Maret ini. Yes, hopefully di Ramadan reborn nih gitu. Nah, tapi perlu diingat, buat teman-teman mungkin bisa dari yang saya ingetin adalah ini long game, jadi prepare aja buat perjalanan panjang gitu ya. Nah, terus habis itu, nah kayak gini nih tadi, sebenarnya kalau ketika ngomongin Ramadan itu kan relate-nya banyak ya, ke konten lah,
udah pasti nanti iklan sirup marjan gitu ya, udah pasti akan muncul sebentar lagi. Terus habis itu dan segala macamnya gitu ya, yang udah apa namanya udah biasa common cuma muncul di Ramadan. Nah, tapi yang perlu diingetin adalah balik lagi ke behavior audience kita gitu. Kalau misalnya udah punya pengalaman tahun lalu, bisa jadikan benchmark juga, atau beberapa tahun yang ke belakang deh tarik gitu. Walaupun memang pandemi agak merubah semuanya ya, tapi paling nggak kita masih bisa ambil tuh konteks apa, kita bisa ngambil intisarinya itu seperti apa gitu. Dan gampang-gampang susah menang bulan Ramadan karena biasanya nggak usah ngapa-ngapain juga transaksi pasti naik. Tapi gimana kita menang dengan ini ya, target market kita dan audiens kita, itu yang paling penting nih, dengan konten, dengan promo dan segala macam. Saya tahu sekarang lagi itu di market, nah, tapi strateginya nih yang harus diatur gitu. Nah, terus habis itu apa namanya, mereka juga kayak banyak literasi di luar sana yang bisa dijadikan bahan bacaan gitu ya. Kalau Facebook kan mereka ngambil dari family-nya dia ya, dari datanya mereka gitu. Jadi gimana caranya mereka nge-discover gitu ya new product gitu ya. Misalnya gini, misalnya saya ngeliat iklan atau saya lihat satu produk, yang pertama kali yang saya lihat tuh Instagram profile-nya misalnya gitu ya. Atau daripada ngeliat website-nya, mungkin kebagian besar daripada teman-teman di sini lihatnya Instagram profile-nya kayak gimana sih bentukannya daripada ngeliat website-nya. Nah, itu yang kayak gitu. Jadi ada 73% gitu ya, shoppers atau observers yang discover new produknya itu di Meta dulu. Dia lihat dulu di Facebook family-nya itu kayak gimana sih bentukan si brand ini atau si produk ini tuh beneran nggak sih gitu ya. Terus habis itu baru dari situ mereka 51%-nya belanja gitu. Nah, ini teman-teman juga perlu memperhatikan gimana caranya nge-build konten dan segala macam yang holistik lah kayak gitu, dari website, Instagram, dan platform media yang lain, supaya satu bahasa semua, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus habis itu ini juga salah satu tips yang gimana ya, yang lebih ini ya, yang lebih advance lah gitu. Jadi biarkan machine learning yang belajar gitu. Jangan pakai asumsi kita, jangan pakai kata kita gitu. Biarkan data yang berbicara, biarkan machine learning yang belajar, dan nanti sampai machine learning pintar dan segala macam, ini akan jauh lebih powerful daripada asumsi-asumsi atau pendapat kita. Walaupun emang di awal kita butuh asumsi itu untuk untuk ngebuat satu targeting dan segala macam. Tapi habis itu biarkan demografik dan interest dan local audience yang bekerja kayak gitu. Machine learning lah yang belajar. Nah, terus habis itu ini juga tadi saya udah ngomongin masalah kreatif dikit. Kebetulan saya nggak terlalu jago di kreatif, tapi yang pengen saya message itu adalah gimana cara kita dapat gain insight, terus habis itu targeting kita kayak gimana, kita punya insight, targeting gimana, jadilah kreatif yang tepat untuk audiens kita. Ini yang paling penting karena zamannya udah nggak zaman bikin konten yang bagus banget menurut kita. Tapi gimana cara kita bikin konten yang interact with audiens kita, itu yang paling penting. Dan ini yang susah-susah gampang nih menemukan itu. Gitu. Nah, terus habis itu ini juga another level gitu ya. Kalau kita bisa build the community itu sangat bagus banget gitu ya. Kayak gimana caranya kita bisa build community sampai, saya punya beberapa case study gitu, teman-teman brand kita yang mereka berhasil build community nanti jadi arisan lah, jadi berteman dari penyuka satu brand atau penyuka satu bisnis gitu ya. Nah, itu yang kita coba bisa diimplement juga, walaupun ini long game juga, ini jangka panjang lah. Tapi perlu diingat kalau sebenarnya dari community kita bisa gain insight gitu, kita bisa dapat kita bikin produk apa lagi, atau kita kurangnya di mana, lebihnya di mana, segala macam kayak gitu. Ini juga sangat penting kayak gitu. Nah, terus habis itu ya ini kalau ini dari ini ya, dari teman-teman Meta, di mana mereka bilang kayak sticker, donations dan segala macam tuh sharing of good gitu ya. Jadi sharing happiness gitu. Ini juga ya mirip-mirip, tapi ini kearifan lokal lah, lebih kearifan lokal. Indonesia market jauh lebih paham lah tentang ini kayak gitu. Segitu aja, Mas. Terima kasih atas waktunya. Sorry kalau over time. Oke, Mas, thank you. Nggak apa-apa, Mas. Soalnya lengkap banget nih yang
sampaikan Mas Oni ya, yang mungkin sobat Ruby di sini juga banyak baru mengenal kegiatan advertising ya, khususnya di Facebook dan Instagram. Oke, mungkin saya buka 2 penanya dulu yang bisa raise hand di forum. Monggo silakan yang mau nanya langsung ke Mas Oni dari teman-teman UMKM maupun teman-teman mahasiswa. Saya persilahkan diskusi langsung terkait dengan ads di Facebook, Instagram, atau di hal lainnya yang terkait dengan pemasaran di digital marketing. Oke, mau nanya operation, Mana silakan. Finance, Open mic silakan. langsung. Oke, dari Mbak Santi, monggo Mbak Santi. Bisa langsung nanya ke Mas Oni, Mbak. Ya, Silakan, Mbak. makasih Mas Suki. Mas siapa pembicaranya? Mas Tony. Mas Oni, Mbak. Mas Oni, ya. Mas Ya. Oni, saya ada pertanyaan tentang Facebook Pixel. Jadi kalau kita pasang Facebook Pixel, kita ciptakan sendiri, kita bisa ciptakan sendiri dari Facebook Business Manager kan ya Mas ya, Mas Oni? Betul. Ya, itu kalau terus kalau kita dapat hasilnya gitu, itu gimana caranya atau digunakan, bagaimana cara menggunakannya untuk meningkatkan conversion? Oke. Ya. Nah ini sebelumnya udah familiar kah Mbak sama Facebook Pixel? Iya, lumayan. Pernah coba. Oke, kalau kayak gitu biar saya jawabnya lebih teknis ya. Jadi biar lebih kebayang. Oke, kan konsepnya Facebook Pixel itu adalah ketika ada audiens, misalnya saya melihat produk Mbak, terus habis itu saya visit websitenya gitu ya. Terus habis itu saya cuma jalan-jalan, Facebook Pixel ini merecord kegiatan saya kurang lebih kayak gitu. Kegiatan dalam arti, si audiens si Oni nih di dalam website ini ngapain aja, pencet tombol atau card kah, atau cuma view konten doang kah, atau view halaman page mana aja kah, dan segala macam itu lengkap. Nah dari situ Pixel tahu nih, belajar. Si Oni nih belum nyelesain purchase-nya nih, belum nyelesain, misalnya bisa belanja ya di websitenya, belum menyelesaikan belanja nih gitu. Nah dari situ Facebook Pixel nanti ngepopulate datanya, dan itu terrecord dalam waktu 180 hari, jadi 6 bulan ke belakang kita bisa tarik datanya. Mbak Santi sebagai advertiser atau sebagai yang punya Pixel bisa pakai Facebook Pixel-nya untuk nge-retargeting saya. Retargetingnya tadi pakai misalnya conversion katalog misalnya gitu ya, atau katalog sales biasanya kayak gitu. Nah, saya bisa terretarget dalam waktu misalnya Mbak Santi bikin campaign, saya mau retargeting orang-orang yang udah pernah lihat produk saya tapi belum belanja dalam waktu 14 hari. Misalnya saya baru visit kemarin. Nah, itu saya bisa jadi kena targetnya tuh. Lewat tadi data yang udah dikumpulin lewat Facebook Pixel. Gitu. Nah, nanti kita bisa nge-classify datanya itu very detail ya, kayak misalnya udah pernah add to cart tapi belum purchase, udah sampai halaman checkout tapi belum pencet button purchase, cuma lihat-lihat barang di specific page doang, atau lihat halaman tertentu, itu bisa banget. Jadi kita bisa bikin itu satu. Terus yang kedua, nanti nih misalnya saya udah beli yang di sini semuanya sudah beli, let's say dalam waktu 1 bulan ada dalam waktu 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ada 10.000 orang yang udah beli. Nah, si Facebook Pixel ini semakin banyak audiensnya akan semakin pintar. Kita bisa bikin namanya lookalike audience. Kita ibaratnya ngomong nih, kalau ngomongnya gini, Facebook Pixel, ini kan kita udah punya nih data 10.000 yang udah pernah beli ya, 3 bulan terakhir. Cariin dong saya orang yang mirip profilingnya dengan 10.000 orang tadi, supaya saya tahu dengan probabilitas orang yang mirip profilingnya dengan 10.000 audiens saya akan beli produk saya juga. Itu namanya lookalike audience. Nah itu ada 2 sebenarnya, ada banyak sebenarnya penggunaan Facebook Pixel ini, tapi mainly itu ada 2 kayak gitu Mbak, kurang lebih. Semoga nggak membuat bingung ya. Atau boleh tanya lagi aja, follow up question juga. Silakan. Monggo Mbak Santi mungkin ada tanggepin. Ya, terima kasih. Jadi apa namanya? Jadi nanti Pixel ini digunakan untuk retargeting ya, Mas ya, untuk apa namanya? Oh iya udah, itu aja. Dan berarti kayak lookalike audience gitu ya di Betul. Di ini.
Oh iya, oke. Terus ini satu lagi pertanyaan, Mas. Kenapa kadang-kadang di engagement, kalau saya promote lewat engagement, itu banyak banget restriction-nya. Kayak misalnya nggak boleh menggunakan kata tag temanmu kayak gitu lah. Terus itu gimana ya caranya ini apa namanya? Atau share atau gimana gitu? Caranya gimana ya mengatasinya, Mas? Nah, cara mengatasi sebenarnya nggak ada, cuma memang harus menghindari sih sebenarnya kata-kata Oh, yang nggak boleh. Memang benar-benar emang nggak boleh ya berarti ya? iya, ada beberapa kata-kata atau beberapa cara-cara yang emang semakin kesini makin restrict gitu ya, makin susah. Bukan makin susah sih, makin community guidelines-nya makin ketat gitu. Jadi emang harus menghindari aja sih kata-kata yang kayak gitu sih, Mbak. Oh, ya udah. Oh, terima kasih banyak, Mas. Ya, Sudah cukup sama-sama. jelas. Semoga membantu. Ya. Ya, jadi terkait dengan policy itu harus betul-betul diperhatiin ya Mas ya. Tidak Betul. ada cara apa ya istilahnya mengakalinya lah. Mungkin ngakalinya bisa Mas sekali 2 kali, tapi ya udah kalau begitu udah keblokir gitu ya sudah, ke belakangnya udah ribet banget dah. Walaupun bisa dibuka nanti pasti kalau kita ngulang ya lama-lama akan permanen gitu blokirnya. Oke Mas. Monggo Sobat Ruby yang lain yang mau diskusi langsung sama Mas Oni ini nanya-nanya terkait dengan apa digital marketing, ads ya tadi ada 6 poin penting yang disampaikan Mas Oni ya. Ya kita dikasih gambaran menyeluruh tentang sosial media, kenapa Facebook dan Instagram ini masih jadi tools yang tepat untuk kita memasarkan produk ya. Terus untuk iklan juga kenapa Facebook dan Instagram itu jadi tools yang cukup tepat. Oke, monggo saya buka lagi. Silakan raise hand untuk Sobat Ruby semua. Keresahannya disampaikan aja yang pernah nyoba ads, terus ngelihat insight-nya kok tidak sesuai harapan ya, atau pengen nyoba tapi kok masih ragu harus targeting seperti apa. Yuk silakan teman-teman. Atau sambil nunggu gimana Mas? Sorry. Jangan sampai mindsetnya setelah pakai ads habis itu jualannya langsung laku. Nah itu salah tuh mindsetnya. Jangan sampai mindsetnya gitu kayak ya. gitu. Udah pakai ads. Ada beberapa kita early stage brands gitu ya atau early stage bisnis yang ngerasa oh yaudah kita udah join BD ini udah pakai ads kenapa nggak laku ya jualan. Nah itu kayak kenapa nggak laku jualannya tuh kayak nanya kita juga suka bingung jawabnya gimana ya gitu. Karena kalau tahu jualannya bakal laku dan kalau tahu saya suka candain gini Mas, kalau tahu jualannya laku saya bikin sendiri aja gitu, nggak usah kasih tahu, nggak usah bantu teman-teman gitu, udah bikin sendiri tahu semuanya laku gitu. Karena nggak segampang itu juga, nggak gara-gara cuma pakai ads habis itu semua jualan laku. Kalau semudah itu semuanya bikin bisnis yang sama atau bahkan bikin bisnis habis itu pakai ads habis itu semuanya laku, kan nggak gitu juga konsepnya. Kan kita ada kalau mungkin di tim produk ya kalau kita mendalami produk development itu kan ada yang namanya stage-nya MVP produk, ada yang product market fit dan segala macam ya. Di situ juga sangat penting tuh knowledge kita untuk tahu tuh sampai oh ini kita udah jadi MVP atau kita udah punya MVP-nya nih, tinggal jadi product market tinggal nemuin product market fit-nya gitu misalnya gitu. Nah, tahu kita tahu nih karena kita punya experience jualan dan ini laku gitu. Ini kalau pakai ads saya rasa bisa scale gitu ya. Karena ads itu akan membantu scale bukan membantu buat laku, menurut saya sih gitu. Oke. Ya. Tapi tadi ada yang menarik Mas statement Mas Oni ini. Terkait dengan minimize targeting bias ya. Jadi Mas Oni tadi berstatement biarkan mesin itu yang bekerja mencari build target gitu. Jangan kita berasumsi sendiri untuk targeting dari brand atau produk kita. Itu bisa digambarin lebih jelas nggak tuh Mas? Mudah-mudahan agak jelasnya. Ya. Jadi sebenarnya gini, kita di BDD ya tadi kebetulan alhamdulillah dikasih kesempatan punya experience yang lumayan banyak gitu ya, nge-handle brands dari yang kecil sampai yang gede gitu. Dari kebanyakan terkadang gini Mas,
ada beberapa brands yang terlalu menjiwai dalam arti kita paling tahu marketnya kayak gimana, dan ketika dikasih suggestions tuh enggak, pokoknya kita mau kayak gini gitu. Tapi kan kalau kita di BDD ngomong based on data kali ya, gitu, karena ada datanya dan kita kasih resultnya gitu. Tapi ada beberapa yang enggak, pokoknya enggak gini gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita juga, aduh ini gimana ya, udah datanya menunjukkan apa, tapi asumsinya mereka agak sedikit berbeda, dan untuk menyamakan persepsi ini yang agak susah gitu. Nah ini kadang-kadang makanya kita bilang udah biarin aja, lihat aja nanti kita A/B test, Oke, kalau kita punya asumsi, kita A/B test aja. Kalau berhasil ya kita jalanin, kalau nggak berhasil ya kita akan kasih tahu ini nggak berhasil, dan biarin dah. Habis itu sisanya mesin aja deh yang ngasih tahu resultnya tuh bagusnya seperti apa gitu. Based on asumsi boleh, tapi sekali aja di depan gitu. Sisanya biarin, sisanya mesin yang jalan gitu. Jangan sampai kita di-drive terus sama asumsi gitu. Jadi sayang kan brandnya siapa tahu bisa growth, tapi karena asumsinya berbeda jadi salah kaprah tuh kayak gitu. Oke, di ini Mas, kalau misalkan kita coba promote di Instagram Ads itu ya, dengan menggunakan aplikasi itu kan kita harus di awal-awal harus menentukan targeting audiensnya nih Mas ya. Betul. Kalau misalkan kita sebagai pelaku bisnis yang pertama kali menggunakan Ads itu, menurut Mas itu baiknya spesifik menentukan target itu atau secara general aja biar kita bisa lihat secara keseluruhan dulu ya tadi insight-nya sebenarnya produk gue itu lebih senang sama target seperti apa sih gitu. Nah, ini balik lagi. Ketika kita bikin satu produk, kita harus, mungkin kalau audience research agak susah ya. Tapi kan kita punya yang namanya audience persona ya, kita build namanya audience persona gitu. Nah, jangan sampai tadi asumsi kita tuh ya based on audience persona yang kita buat gitu loh. Jadi audience persona turun nanti ke interest, targeting dan segala macam ya, karena udah tahu personanya kayak gimana. Sebenarnya ini agak kalau ngomongin detail tuh sebenarnya dari research ke bikin persona, dari persona nurunin namanya BFG, Benefit Venture Guarantee, dari BFG turun yang ke namanya USP, Unique Selling Point, dari USP baru ke offers, baru ke konten. Ini kan connecting the dots-nya dari awal sampai ujung tuh kan connect semuanya. Nah, jangan sampai ini juga sering kejadian nih, kita ngerasa produk kita laku, padahal produk kita udah produk market fit, tapi ternyata nggak produk market fit juga gitu, karena kita based on asumsi tadi gitu. Sayangnya kayak gitu tuh. Nah itu kalau bisa sih dirunut lah gitu, mulai dari persona. Tadi kalau kita mau masuk ads ya, persona oke, bikin deh kayak gitu personanya, target ads-nya dan segala macam, dari simple dulu ya, nanti habis itu lihat hasilnya seperti apa, mungkin gitu ya. Oke Mas, ini ada yang pertanyaan di kolom chat nih Mas, terkait dengan gimana caranya kita yang punya produk jasa ya, di produk jasa khususnya untuk mengukur atau meningkatkan efektivitas marketing di digital platform. Oke, ada di kolom chat ya. Ini mungkin kayak yang dijual itu ya jasa lah intinya. Oke, nah jasa itu sebenarnya kita kebetulan ada beberapa klien jasa, tapi memang skalanya korporasi karena mereka jual produk jasa gitu. Yang paling gampang sebenarnya di Facebook itu ada namanya leads generation, lead form. Jadi bisa tuh kita ngukurnya dari seberapa banyak orang yang ngisi lead form tadi dan cost per leads-nya berapa gitu. Ibaratnya kita punya satu landing page, nanti ngisi kan nama, alamat, nomor telepon, email, bla 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 gitu, dan itu cost per leads-nya nanti berapa, misalnya kayak gitu. Itu bisa dipakai sebagai salah satu benchmarking gitu ya, cara ngukurnya. Tapi tetap nanti ujungnya kan ada yang namanya conversion rate ya. Bawahnya itu berapa persen sih dari 1000 leads, kita punya 1000 leads yang ngisi data di Facebook lead gen atau di website kita, yang convert dari 1000 itu berapa sih? 1%-nya kah, 5%-nya kah, 10%-nya kah, berapa persen? Nah itu yang harus diukur setiap bulan tuh gitu. Jangan sampai yang ngisi leads banyak tapi yang convert kecil banget, dan rata-rata leads itu kualitinya di Indonesia tuh agak ini, orang Indonesia tuh kayak kadang-kadang suka ngasal gitu ngisi form gitu ya. Mungkin kerasa buat teman-teman yang pernah ngejalanin campaign leads dan segala macam gitu ya, nggak baca harganya berapa, begitunya kok saya harganya nggak segitu, nggak tahu harganya gitu. Itu paling sering tuh kejadian. Kita kebetulan ada klien insurance Mas. Dan
insurance yang lumayan common lah di Indonesia ya, lumayan gede corporate-nya, dan dia lagi selama pandemi lagi transforming nih dari cari leads yang selama ini offline jadi online gitu, pakai segala macam. Yang paling sering tuh kayak gitu. Enggak, saya pikir harga, karena di iklannya kan start dari 7.000 gitu ya, misalnya gitu ya iklannya. Yeah, betul. Ya kan iklannya kayak gitu, terus habis itu tiba-tiba ditagihin 4 juta setahun gitu preminya, terus enggak, kok saya lihat kemarin iklannya 7.000 dan kayak gitu tuh banyak banget. Nah itu yang ya mohon maaf, literasi membaca kita agak kurang nih karena kita ada ya, dan itu nih yang challenging-nya ketika kita nyari leads untuk jasa terutama. Memang paling susah tuh di bottom line ya. Kalau nyari leads sih kita bisa dapetin cost per lead semurah mungkin bisa banget, cuma untuk conversion rate-nya yang harus harus dicek ya, karena biasanya di situ tuh challenge-nya gitu. Mungkin itu ya kalau buat data buat jasa ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan nih ke Mas Oni. Langsung didiskusikan, bisa open mic atau melalui kolom chat seperti tadi juga boleh. Mungkin lagi ada di jalanan atau kondisi keuangannya kurang mendukung, ya, dipersilahkan lah. Sambil nunggu nih Mas, terakhir mungkin Mas, silakan. Tadi kan sempat dibahas juga ya Facebook fan page nih, yang ternyata di situ kita bisa mengelola semua platform digital kita ya, khususnya yang di Meta Family plus e-commerce itu dalam satu page lah. Ya saya sendiri baru tahu nih Mas, ya kebetulan kan di Rumah BUMN itu kan ada RB Store-nya ya, yang di sana kita juga ngelola store yang isinya tuh barang-barang UMKM, dan di e-commerce tuh juga kita ada tokonya juga ya. Cuman sekarang nih masih terpisah semuanya tuh Mas. Jadi kadang fokus ke ke platform satu gitu, tapi yang lainnya itu tertinggal atau tidak termaintain dengan baik. Nah, apakah ya case misalkan seperti kita di sini nih yang semuanya awalnya terpisah, kita tidak menyatukan. Nah, ternyata alamat emailnya juga beda-beda nih Mas. Itu PR. Nah itu advice dari Mas Oni itu seperti apa Mas? Segera rapikan Mas, segera rapikan. Dan kalau bisa adminnya jangan satu dalam arti misalnya kalau misalnya satu adminnya nanti kenapa misalnya Facebooknya ke-hack atau Facebooknya ke disable gitu ya, yang lain masih bisa nge-backup gitu. Terus itu satu. Yang kedua, rapiin dulu nih structure-nya kayak gimana, fanpage-nya di mana, Instagram yang connect-nya gimana, misalnya kalau ada WhatsApp Business API-nya connect-nya kemana dan segala macam. Terus habis itu orang-orangnya harus tahu juga nih dalam di sini ada siapa aja sebenarnya. Terus posisinya apa, adminnya siapa aja, moderator yang saya lupa ada beberapa jabatan ya di situ ya, tapi yang paling penting itu admin lah pokoknya. Kalau adminnya ketemu sih aman, udah semuanya ada di level admin. Tapi yang penting ya itu sih, kalau pengalaman kita jangan sampai cuma satu admin atau dua admin, satu deh paling sering itu kita kayak itu ada beberapa kayak ownernya mau Facebook fanpage itu yang balik, terus habis itu adminnya udah nggak bisa dikontak, terus adminnya cuma satu, kita bisa minta tolong ke teman-teman Facebook, tapi ada beberapa pertanyaan yang ownernya juga nggak bisa jawab untuk membuktikan kepemilikan dan segala macam. Ini kita punya sertifikat merek dan segala macam. Doesn't matter gitu, mereka nggak peduli sama sertifikat merek dan segala macam, tapi ada beberapa pertanyaan kayak kapan dibuat atau apa yang harus memprove kalau itu kita yang punya gitu. Karena itu tuh aduh repotnya luar biasa sih ngurus-ngurusin kayak gitu. Even kemarin ada salah satu brand sepatu nasional gitu ya, mungkin semua orang kalau saya sebut merek dia juga tahu hari ini brand sepatu itu gitu, kampanye juga lagi gede-gedean. Kejadian nih, ownernya pengen Facebook fanpage-nya yang itu gitu, karena dia pengennya pokoknya harus ada yang ini, tapi dia nggak tahu di dalamnya tuh yang ngelola siapa, yang pegang siapa. Dia udah cek ke Facebook-nya dia juga enggak, ke karyawan yang sekarang juga nggak ada yang megang segala macam. Ya kita juga akhirnya kita nanya nih, kita tolong teman-teman di Facebook nanya kita tanya minta clue gitu ya, siapa sih pengelolanya di sini. Akhirnya dikasih satu nama dan dia baru sadar ternyata udah 3 tahun udah berhenti kerja di situ. Ya gimana, harus dicari orang yang segala macam. Itu sering banget. Jadi saran sih, advice buat teman-teman sekarang, mana tahu nanti bisnisnya makin gede, yang kayak gininya perintilannya
dirapiin deh supaya terstruktur dengan baik gitu. Oke, Mas Oni, thank you. Ya, mungkin karena tidak ada yang didiskusikan lagi dari teman-teman semua peserta Zoom di sini, Mas. Mungkin terakhir saya minta closing statement-nya lah dari Mas Oni ini terkait dengan digital marketing ya. Mungkin sedikit jadi ala-ala motivator gitu kali ya ini Mas ya, closing. Tapi buat teman-teman di sini yang sedang coba bisnis gitu dan segala macam, yang sedang nge-build UMKM sendiri gitu ya, jadi entrepreneur, ya kebetulan saya juga ngalamin banget dari nol gitu. Dalam arti opportunity selalu ada, terus habis itu kesempatan selalu ada gitu ya. Yang penting kita memanfaatkan kesempatan, dan yang paling penting menurut saya setelah saya bertemu banyak banget bertemu banyak banget tipe entrepreneur, yang paling penting itu adalah skill untuk menemukan produk yang tepat. Dan setelah punya produk yang tepat, sudah jadi MVP produk, lihatlah operations-nya teman-teman. Karena saya sering banget ketemu klien di mana dia bisa jual miliaran karena satu dua produk, tapi setelah produk itu lesu gitu ya, atau setelah produk itu lewat masanya, decreasing-nya terus gitu, declining-nya terus, karena dia nggak punya kemampuan untuk improvement, nggak punya tim yang kuat buat R&D, nggak bisa kontrol tentang financial nih. Mungkin teman-teman juga bisa relate gitu ya, kayak financial statement-nya lemah banget lah, kontrolnya masih terlalu manual gitu ya. Terus habis itu forecasting, budgeting dan segala macam itu juga udah lumayan penting. Ngurusin orang R&D itu juga ya susah gampang nemuin orang itu hari ini ya. Mungkin kita sepakat di sini kayak pasti selalu bilang nyari orang yang boleh kerja sama kita tuh susah gitu. Masih banyak deh yang ngomong kayak gitu, kayak banyak susah, nggak gampang. Tapi mungkin dari kita juga yang nggak open, atau kita yang nggak ngedelegasinya secara tepat, itu semua skill entrepreneur itu jadi all around player aja gitu. Dan mungkin kita nggak jago, tapi paling nggak kita tahu paham dulu fundamentalnya, sehingga nanti kita hire orang atau apa, kita bisa itu ya kita bisa bantu. Nah, skill digital marketing itu the next thing-nya lah. Dalam arti kita nggak perlu paham terlalu detail, tapi paling nggak paham fundamentalnya dulu. Karena ketika kita paham detail, pasti nanti ada yang terlupakan yang lain gitu ya. Jadi paham fundamentalnya nanti ya bisa hire, atau bisa pakai consulting, atau bisa banyak banget lah sekarang yang bisa bantuin gitu ya. Dan belajar skill digital nih yang lumayan penting gitu. Sekarang hari ini kita di BDD juga punya program bootcamp gitu. Kita punya satu unit usaha namanya Boleh Belajar. Teman-teman bisa cek Instagram @bolehbelajar.id. Itu nawarin program bootcamp 3 bulan untuk jadi performance marketer gitu ya. Tapi kebanyakan nih yang ikut personnya malah brand owner Mas hari ini gitu. Karena hari ini skill digital marketing ini paling nggak si entrepreneurnya harus punya dulu fundamentalnya aja, tahu dulu kulitnya gitu. Walaupun nanti nggak detail, yang penting knowledge-nya jadi bisa conversation dengan pegawai atau agensi itu jauh lebih enak gitu. Nah, itu skill digital marketing itu sangat penting untuk dunia sekarang, karena sekarang dengan start dengan dunia digital marketing, tinggal nyari produknya aja deh, yang lagi produk market fit itu apa, kita bisa mulai gitu. Tapi how to learn about digital marketingnya itu yang susah gampang, di mana nggak diajarin di kampus. Digital marketing ini belum ada literasi yang beneran ngajarin 4 SKS di kampus gitu ya. Semuanya democratize banget. Nggak ada saya bisa bilang cara A benar, mungkin Mas Suki bilang cara A nggak benar gitu ya, karena semuanya punya metode masing-masing. Di YouTube semua ada, kalau mau browsing di Google juga googling semuanya ada, tinggal willingness kita aja untuk mau melakukan atau enggak gitu. Nah, ini curiosity-nya harus tinggi lah kalau mau jadi entrepreneur. Mungkin itu kali Mas ya, terutama digital marketing, karena setiap hari platform berubah, tren berubah, dan ingat Indonesia itu sangat didukung oleh tren ya. Market kita tuh di-drive banget sama yang namanya tren gitu. Jadi lagi tren apa naik semua. Begitu trennya udah turun. Bukan hilang gitu. Nah, itu gimana kita bisa wave the trend, habis itu begitu ngelihat trennya mau berubah ya kita juga udah bisa ikutan berubah gitu. Jangan sampai kita ikut tren, habis itu karena kita terlalu terlena dengan trennya, kita malah lupa. Kita malah nggak shape. Jadi malah ketinggalan jadi gitu untuk next trend. Nah, itu yang paling penting ya. Kurang lebih itu sih Mas. Oke, thank you Mas Oni buat
sharingnya pada siang hari ini nih. Sama-sama. Ke Semoga teman-teman semua. berguna ilmunya. Ya, oke. Menarik banget tadi yang disampaikan Mas Oni ya. Kalau UMKM itu kan tipenya kan resource kan terbatas ya Mas ya. Waktu atau kesehariannya itu sudah habis untuk dia memikirkan produksi lah intinya. Dia harus fokus pengembangan produk atau produk yang bisa diterima oleh pasar ya atau konsumen. Belum lagi nanti muncul produk-produk sejenis. Ya mungkin pikirannya atau dengan resource terbatas dia harus fokus ke sana. Ya sehingga kegiatan-kegiatan digital marketing itu ya kadang tidak secara optimize dia lakukan. Ya, tapi yang saya garis bawahi dari statement dari Mas Oni tadi, ya kita sebagai business owner itu harus ya mau nggak mau tahu fundamentalnya, detailnya pelaksanaannya ya sudah banyak alternatif ya yang ditawarkan platform-platform yang menawarkan gimana maintain atau mengoptimalkan media sosial si brand yang kita miliki itu ya untuk bisa scale up lah. Ya mungkin sedikit saya garis bawahi ya Sobat Ruby semua, dan mudah-mudahan apa yang kita sharing di siang hari ini bisa sangat bermanfaat buat Sobat Ruby semua, baik bisnisnya yang mungkin masih skalanya mikro atau sudah berkembang ya harapannya kita dapat insight, kita tahu fundamentalnya sehingga kita punya strategi lah atau rencana ke depannya ya terkait dengan penjualan digital kita itu harus seperti apa. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Oni beserta BDD ya, semoga semakin sukses dan berkembang untuk BDD-nya Mas. Terima kasih juga. Ya banyak ya mudah-mudahan lain waktu next time ya kita bisa sama-sama kalau kolaps lagi ya Mas ya antara silakan kabarin saja BDD. Nah, mudah-mudahan nggak bosan-bosan nih Mas Oni ini. Jadi untuk Sobat Ruby semua, tadi sudah disampaikan oleh admin melalui kolom chat beberapa hal ya untuk bisa Sobat Ruby semua mengklik link yang sudah di-share oleh admin dari Rumah BUMN. Oke, akhir kata terima kasih untuk semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ternyata itu disukai oleh teman-teman anak saya di sekolah juga, sehingga kadang orang tua wali di sekolah anak-anak saya itu memesan keripik pisang yang saya buat untuk cemilan anak-anak mereka di rumah. Berangkat dari situ, saya terus mengembangkan usaha saya dengan menitipkannya di toko oleh-oleh dan toko-toko bakery serta kafe. Dulu pemasaran Kebu Keripik Pisang ini hanya sebatas pemasaran offline atau titik jual. Setelah saya masuk ke dalam BRI Inkubator, saya mulai belajar digitalisasi pemasaran. Lalu sampai saat ini Kebu Keripik Pisang telah dipasarkan secara online melalui beberapa marketplace dan sosial media. Marketplace yang bisa untuk order Kebu Keripik Pisang itu ada Shopee dan Tokopedia. Lalu GrabFood, dan kita akan join juga di GoStore. Terima kasih sekali kepada Rumah BUMN Jogja karena telah mensupport saya dengan pelatihan-pelatihannya, dan melalui pelatihan itu saya bisa mengembangkan diri, mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Saya berharap bisnis kuliner mampu menjadi lebih baik dan bisa go internasional.
Khususnya Kebu Keripik Pisang, kami berharap bahwa Kebu Keripik Pisang ini bisa menjadi oleh-oleh khas Jogja yang bisa go global dan bisa dipasarkan lebih luas secara nasional maupun internasional. Terima kasih kepada BRI, BUMN, dan Rumah BUMN Jogja atas supportnya kepada MHM Snack.